Salam jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi ini masih diberikan kesempatan untuk kita boleh mengadakan ibadah walaupun masih di dalam offline. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai jemaat-jemaat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita akan mulai. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di dalam panggilan ibadah di dalam Mazmur 47 ayat 22 sampai 23. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita akan memberikan hormat kepada Tuhan atas yang memegang kendali kehidupan manusia. Kita angkat pujian kita dari KPPK nomor 16, berilah hormat padanya. Hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang penuh kasih, kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami datang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mengucapkan syukur kami lewat ibadah yang akan kami naikkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami. Biarlah kami semua jemaat-jemaat bersuka cita dengan puji-pujian yang akan kami naikkan. Biarlah Tuhan senantiasa senang menerima atas puji-pujian kami ini ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memegang kendali atas apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan tetap meneguhkan iman kerohanian kami ini ya Bapa. Bapa di surga, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Dan kami semua jemaat-jemaat Tuhan diberkati melalui ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan mengangkat pujian karena Tuhan sudah mati atas hidup kita. Dengan darah-Nya yang kudus, Dia mencurahkan untuk menebus dosa kita. Kita angkat pujian seperti yang Kau ingini. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal.
Engkau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ayat pengakuan dosa diambil dari Mazmur 130 ayat 8 sampai 9. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kembali ya Tuhan, sujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan, memohon pengampunan atas segala pelanggaran dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sering kali menyakiti hati-Mu, melakukan dosa yang terus-menerus dan jatuh di dalam dosa-dosa yang sama. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memimpin kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pun mau berkomitmen ya Tuhan untuk hidup kudus, hidup suci. Tolong kami ya Tuhan, kami tahu kelemahan dan keberdosaan kami ya Tuhan. Kadang kami sadar atau tidak sadar, kami melakukan dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu di kayu salib untuk kami semua. Engkau mau menebus kami atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ini bukan menjadi alasan kami ya Tuhan untuk terus melakukan dosa. Tetapi kami bisa berkomitmen untuk mau hidup kudus. Ajarilah kami ya Tuhan, setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat pengampunan dosa diambil dari Mazmur 103 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang.
Nyanyian syukur dan tekad diambil dari KPPK 214, mengikut Yesus keputusanku, ayat 1, 2, dan 3. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tetap ikut walau sendiri, ku tak ingkar, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, salib di depan dunia ku tinggal, ku tak ingkar. Jemaat, saya persilakan berdiri. Mari kita bersama-sama mengangkat pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita angkat pujian kita dari KPPK nomor 354 ayat 1 sampai 3. Bersuka kerja baginya, sungguh ku bersuka cita, ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada semua sukacita, ku bekerja baginya, ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, tiap langkahku turut perintahnya, dan bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya, ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku, ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami kembali duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan, ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita di dalam hidup kami, dan juga tidak hanya menjadi pelita dan pengetahuan kami saja ya Tuhan, tetapi juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga pimpin hamba-Mu ini ya Tuhan yang terbatas ini ya Tuhan, di dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi terang di dalam kehidupan kami, petunjuk bagaimana kami melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Pimpinlah kami, setiap kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasal 18 ayat 13 sampai 27 tentang pengkaderan pelayanan. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Beginilah firman Tuhan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Musa mendengar perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Nah, ada sekali saya pada dahulu ya, saya pernah kerja di Bandara Soekarno-Hatta sebagai penerjemah ya. Dan saya bekerja pada penerbangan Air China pada saat itu. Nah, ada sekali pesawat mengalami gangguan teknis gitu ya. Jadi pesawat tidak diizinkan terbang dengan membawa penumpang yang seharusnya, yang normal seharusnya dibawa ya kira-kira sekitar 170 orang gitu, 170 penumpang. Nah, pada saat itu karena gangguan teknis, maka penumpang yang boleh
terbangkan hanya sekitar kurang lebih 50 orang. Nah, karena hal tersebut maka pihak penerbangan harus bertanggung jawab dengan memberikan penginapan kepada penumpang yang gagal terbang tersebut. Ya, selain itu juga mereka mencarikan penerbangan lainnya untuk terbang ke wilayah mereka masing-masing. Nah, saat itu yang bertanggung jawab di bagian hotel itu adalah saya dan 2 rekan teman saya gitu ya. Nah, ketika kami menghadapi masalah ini, ada beberapa penumpang gitu ya komplain akan masalah-masalah mereka. Kenapa penerbangan ini harus batal? Karena jadwal mereka terbang ke wilayah mereka itu sudah dijadwalkan, bahkan ada tiket-tiket yang sudah dibeli mereka gitu ya, ada tiket pesawat, tiket kereta api, dan bahkan ada agenda mereka yang tertunda karena gagal terbang itu, schedule-nya dibatalkan terbang hari itu. Nah, peran kedua teman saya ini, saya tuh kurang memaksimalkan peran mereka gitu. Jadi karena kebetulan pesawat Air China ini penumpangnya sebagian besar ada orang-orang yang berasal dari Cina gitu ya, dari RRC gitu ya, dari Tiongkok. Jadi teman saya ini tidak bisa berbahasa Mandarin gitu. Jadi banyak hal yang saya lakukan sendiri di sana, sehingga saya sangat kelelahan pada saat melayani mereka gitu. Dan banyak sekali komplain-komplain yang masuk ke telinga saya sehingga saya sangat lelah. Bahkan di dalam 3 hari itu, 2 malam 3 hari selama di hotel, saya hanya tidur beberapa jam saja. Dan 2 teman saya ini karena dia nggak ngerti, jadi semuanya dilimpahkan ke saya. Jadi pada saat mereka berkomunikasi, teman saya ini yang tidak bisa berbahasa Mandarin hanya hahaha aja gitu, nggak ngerti gitu ya. Ada sih beberapa dari penumpang yang bisa berbahasa Inggris gitu ya, tapi Inggrisnya juga pas-pasan gitu. Nah, saya kurang bisa melakukan pengkaderan di dalam menangani masalah penerbangan tersebut ya. Saya kurang bisa memaksimalkan peran kedua teman saya. Dan hal ini juga yang terjadi pada Musa ya. Musa saya yang hanya menangani sekitar 100 orang lebih saja, saya sudah sangat kelelahan. Bagaimana dengan Musa yang menangani satu bangsa, banyaknya dikatakan seperti itu. Yang walaupun konteks pada Musa dengan konteks saya berbeda, masalahnya berbeda gitu ya. Tetapi di sini dapat kita lihat bahwa saya yang menangani hanya sedikit orang saja, saya sudah kelabakan. Oleh karena itu, mertua Musa yaitu Yitro menasehatkan Musa untuk melakukan pengkaderan. Nah, pada saat itu mertua Musa melihat ya adanya ketidakberesan itu, sehingga ia menasehati Musa tentang apa yang dilakukannya kepada bangsanya. Dan mengapa ia harus berletih lelah seorang diri untuk mengatur bangsa yang sebesar itu. Nah, Keluaran 18 ayat 17 sampai 18 memberitahukan kita tentang hal ini, yaitu tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Nah, saya yang seperti saya bilang tadi, saya yang mengurus hanya beberapa orang saja sudah kelelahan. Ini Musa loh, satu bangsa loh, yang begitu besar ya, sehingga dia juga kelelahan. Dan kita bisa bayangkan ya bagaimana Musa itu kelelahan sekali ya, dan Yitro menasehatinya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada perikop ini? Ada 3 poin yang saya dapatkan di sini, yaitu yang sangat bermanfaat bagi kita di dalam pelayanan kita atau di dalam kepemimpinan kita yang dipercayakan kepada kita. Nah, poin pertama adalah menghadapkan segala perkara kepada Allah. Keluaran 18 ayat 19 berkata demikian, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau.
Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Nah, manusia dalam kehidupan bersosialisasinya dengan sesamanya pasti akan mengalami masalah, banyak masalah. Selama manusia masih hidup, masalah tidak akan lepas. Masalah bagaikan ritme di dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga di dalam pelayanan kita, pasti ada masalah juga ya. Nah, Alkitab tidak pernah ya menyembunyikan suatu kebenaran ya. Alkitab selalu berterus terang tentang kisah yang diangkatnya, dan sekalipun kisah itu berkenaan dengan tokoh terkenal sekalipun. Misalnya Rasul Paulus ya, Rasul Paulus berselisih dengan Barnabas ya. Rasul Paulus berselisih dengan Barnabas yang dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39 mengatakan hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga besertanya berlayar ke Siprus. Nah, perselisihan Barnabas dan Paulus adalah mengenai Markus ya, mengenai Markus. Markus ditolak Paulus untuk melakukan perjalanan misi bersama. Nah, di sini mengapa Paulus menolak? Nah, ada penafsir yang mengatakan bahwa Markus ya, kemungkinan Markus masih belum bisa menerima bangsa-bangsa lain untuk diterima Tuhan seperti bangsa Israel gitu ya. Nah, sehingga hal inilah yang memutuskan Paulus untuk tidak, yang membuat Paulus memutuskan tidak membawa Markus di dalam perjalanan misi mereka bersama. Yang kemudian hari, karena hal tersebut menyebabkan Paulus dan Barnabas akhirnya berselisih dan mereka menjalankan perjalanan misi mereka berpisah gitu ya, berpisah, Barnabas kemana, Paulus kemana gitu ya. Nah, KPR 15 ayat 38, Kisah Para Rasul 15 ayat 38, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Nah, dengan demikian jangan jadikan masalah kita, masalah-masalah dalam pelayanan kita sebagai suatu beban ya, suatu beban dan perangkap sehingga membuat kita itu menjadi jatuh dan meninggalkan pelayanan kita. Kita seharusnya tetap sandarkan semua perkara kita kepada Tuhan. Ya, karena kita harus yakin bahwa di dalam setiap masalah kita Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti akan menolong dan menopang pekerjaan pelayanan kita. Nah, seperti apa yang kita lihat di atas ketika Rasul Paulus ya mengalami masalah berselisih dengan Barnabas di dalam pelayanannya, namun di kemudian hari kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas tetap memiliki hubungan yang baik. Mereka bahkan melakukan pekerjaan misi ini dengan sangat baik sehingga bangsa-bangsa lain dapat mengenal Tuhan. Nah, terlebih lagi jika kita sebagai seorang pemimpin ya, kita tidak boleh langsung putus asa, menyerah dengan masalah-masalah kita. Bahkan kita harus membawa perkara-perkara orang-orang yang kita pimpin di hadapan Tuhan. Kita harus memberi mereka kekuatan, peneguhan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Yang kedua adalah pendelegasian. Ya, pendelegasian. Nah, pendelegasian kepemimpinan seorang diri pasti akan sangat melelahkan ya. Yang dapat kita sama-sama tahu bahwa Musa kelelahan ya karena dia memimpin seorang diri. Dan bayangkan kalau dari kita ya dari sekian banyaknya pelayanan kita hanya melakukannya seorang diri, tentu akan sangat melelahkan sekali. Nah, ayat 20 mengatakan bahwa kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Dan ayat 21b juga mengatakan tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang.
pendelegasian adalah salah satu bagian penting di dalam kepemimpinan, ya, untuk termasuk di dalam pelayanan kita. Kita tidak mungkin melakukan segala hal tanpa pendelegasian, dan melakukan segala hal dengan seorang diri saja itu sangat lelah sekali. Nah, pendelegasian juga dilakukan oleh Rasul Paulus dalam segala pelayanannya. Kita bisa lihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan bukankah Yesus sendiri juga dalam pelayanannya juga melakukan pendelegasian, pengkaderan kepada 12 murid-muridnya, yang dimana pekerjaan mereka akhirnya sangat luar biasa, ya, karena penginjilan, ya, dapat diberitakan ke seluruh dunia yang kita kenal di Amanat Agung, ya, dalam Matius. Nah, walaupun di kemudian hari yang kita tahu bahwa 12 murid Yesus memang ada salah satu yang mengkhianati Yesus, ya, Yakobus, namun justru karena pengkhianatannya karya Kristus di kayu salib digenapi. Nah, bisa kita bayangkan, ya, kalau seandainya kita di dalam pelayanan kita tidak melakukan pendelegasian itu, ya, itu akan sangat melelahkan. Bahkan misalnya kita di gereja gitu, ya, di gereja, dan gereja ini hanya dilayani oleh seorang hamba Tuhan, itu pasti akan sangat melelahkan, dan semua pelayanan dilakukannya seorang diri, pasti akan sangat melelahkan. Nah, bersyukur bahwa gereja kita sudah melakukan pengkaderan, mempunyai manajemen kepemimpinan yang sangat baik, ya, sehingga semua pekerjaan pelayanan dapat dikerjakan dengan sangat baik, teratur, terarah, dan terstruktur sesuai dengan misi gereja kita bahwa menjadi gereja yang misioner, ya, sesuai dengan amanat agung Tuhan, yaitu menjadi gereja yang misioner. Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah pemimpin yang cakap dan takut akan Tuhan. Ini ada poin yang terakhir, ya, yang bisa kita lihat bersama-sama di PowerPoint, ya, bahwa pemimpin yang cakap dan takut akan Tuhan. Nah, 3 poin ini sangat penting untuk kita, baik dalam kepemimpinan kita maupun di dalam pelayanan kita. Ayat 21a, ya, mengatakan demikian, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Ini artinya seorang pemimpin yang takut akan Tuhan haruslah memiliki kerohanian yang baik, pasti memiliki kerohanian yang baik, dan dikatakan juga cakap, ya, cakap dan takut akan Tuhan. Cakap di sini adalah bisa bekerja, pandai, ya, tidak bodoh. Karena kita dapat melihat di sini di dalam Amsal 15 ayat 33 mengatakan bahwa takut akan Tuhan mendatangkan hikmat. Dan Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, orang yang pandai tentu harus disertai dengan takut akan Tuhan. Bisa kita bayangkan jika seorang pemimpin, jika ia pandai, cerdik, tapi dia tidak takut akan Tuhan, dia juga penguasa dunia lagi, maka bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, jika seorang pemimpin takut akan Tuhan, setidaknya, ya, ia membenci kejahatan. Dalam segala tindakannya pun ia dapat dipercaya, dia bertanggung jawab, karena ia takut berbuat dosa. Dan tentu ia akan benci terhadap hal-hal yang termasuk yang tadi dikatakan di ayat 21a, pengejaran suap, ya. Ya, termasuk di dalam pengejaran suap. Amsal 8 ayat 13 mengatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 15 ayat 16 juga mengatakan
Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Pengejaran suap atau istilah yang kita kenal sekarang dengan istilah korupsi tentu akan membuat hidup kita itu akan was-was, tidak tenang, cemas, penuh kecemasan. Nah, apa gunanya hidup dengan banyak harta, tetapi kehidupan kita tidak tenang, penuh dengan kecemasan. Tidak ada gunanya hidup seperti demikian. Nah, ketika kita mau mengikuti apa yang diajarkan firman Tuhan, kita dijamin bahwa kita tidak rugi. Nah, terlebih jika kita dipercaya ya sebagai seorang pemimpin, maka kita harus menjauhi beberapa hal ini yang sesuai dengan yang tadi dikatakan di dalam Amsal 8 ayat 13. Ya, kita harus menjauhi kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Karena semua kejahatan itu yang kita lakukan, kesombongan dan lain sebagainya yang disebutkan tadi, justru suatu hari nanti akan menjadi bumerang terhadap diri kita sendiri. Nah, maka dengan demikian tepatlah apa yang dikatakan firman Tuhan yang diambil dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita sebagai pelayan Tuhan memiliki beberapa poin yang dinasihatkan oleh firman Tuhan pada perikop ini. Milikilah setidaknya 3 poin yang tadi disebutkan itu, supaya di dalam pelayanan kita dapat bermanfaat menjadi berkat bagi jemaat yang kita layani maupun bagi kemuliaan Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, pemimpin yang seperti demikian dapat kita lihat di dalam teladan diri Yesus, kepemimpinan Yesus Kristus. Ya, ia adalah seorang pemimpin yang selalu menghadapkan segala perkaranya kepada Bapa. Dia adalah pemimpin yang agung. Ya, lalu kita dapat melihat bagaimana dia menghadapkan segala perkaranya kepada Bapa ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Ya, dalam Matius 26 ayat 42 mengatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus taat sampai mati. Ia menghadapkan segala perkara maupun pergumulan di dalam pelayanannya kepada Bapa. Bahkan ia menaikkan segala doa-doa kita kepada Bapa. Kristus juga melakukan pendelegasian terhadap murid-muridnya yang kita kenal sebagai amanat agung yang diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang firman Tuhan, dan Yesus sendiri juga menginginkan murid-muridnya juga mengajarkan apa yang ia dapat dari Kristus kepada orang lain. Hal ini kita kenal dengan murid menjadikan murid, atau yang kita kenal dengan pemuritan. Nah, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak dalam arti kita takut pada sesuatu ya. Kita melihat sesuatu terus kita takut. Takut akan Tuhan bukan dalam arti yang seperti itu. Ya. Takut akan, saya ada pengalaman ya, saya takut gitu ya. Takut ini adalah takut pada sesuatu gitu. Pada waktu saya masih kecil, saya melihat seseorang yang brewokan, kumisan, tebal, terus orangnya hitam gitu, orangnya hitam juga.
dia sering ngaget-kagetin saya gitu, takut-takutin saya. Dia sering di balik pintu gitu, dia tiba-tiba wow gitu. Saya kaget, saya takut sama dia. Kenapa saya takut, saya nggak tahu, mukanya serem gitu kan, saya takut. Nah itu bukan takut dalam arti yang seperti ini. Takut akan Tuhan adalah takut yang menunjukkan ketaatan, ya, yang menunjukkan ketaatan dan kehormatan kepada Bapa. Itulah yang disebut dengan takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan juga tidak berani melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki atau sesuatu yang jahat, sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Nah, Yesus telah menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Ya. Nah, di sini Yesus adalah pemimpin yang agung. Dia 3 poin ini ada di dalam diri dia. Nah, takut akan Tuhan tidak ada yang rugi. Ya, tidak ada yang rugi. Mengapa? Karena Tuhan dalam firman-Nya menjanjikan kepada kita yang tertulis di dalam Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Tetapi ini bukan menjadi tujuan kita takut akan Tuhan untuk memperoleh kehormatan atau kekayaan, ya. Ini adalah bonus, ya. Ini adalah bonus. Ketika kita takut akan Tuhan, ini akan menjadi bonus untuk kita. Nah, pelayanan kita tentu harus didasarkan pada firman Tuhan, pada kasih, ya, pada kasih dan ketulusan hati kita di dalam melayani Tuhan dan sesama kita. Sebagai respon, bagaimana diri kita, ya, apakah 3 poin ini yang tadi kita sebutkan satu-satu dapat kita lakukan atau kita miliki di dalam pelayanan kita atau di dalam kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita. 3 poin itu apa saja? Ya, 3 poin itu akan saya kembali mengulangnya agar kita lebih mengingatnya. Pertama adalah menghadapkan segala perkara kita kepada Allah. Poin kedua adalah pendelegasian. Poin ketiga, pemimpin yang cakap dan takut akan Tuhan. Maukah kita meresponi firman Tuhan ini dengan meneruskan pelayanan Kristus di dunia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita. Kiranya firman Tuhan kali ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini adalah waktunya kami juga ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Memberikan yang terbaik apa yang kami miliki. Kami mau melayani Engkau dengan takut akan Tuhan. Dengan melakukan segala yang Kau kehendaki. Bahkan di dalam segala permasalahan kehidupan pelayanan kami. Kami sering juga terkadang mengalami perselisihan mungkin dengan teman-teman rekan-rekan kami. Tetapi kami bisa menghadapkan segala perkara ini kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kiranya 3 poin ini ya Tuhan. Di dalam pelayanan kami, di dalam kepemimpinan kami, di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Roh Kudus-Mu terus memimpin kami untuk memiliki kepekaan terhadap ajaran firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya dapat menjadi kekuatan untuk kami, pengharapan untuk kami, dan bagaimana kami dapat melakukan firman-Mu dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Baiklah, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan bisa mentransfer persembahan melalui nomor akun yang ada di layar LED kita, atau Bapak Ibu kalau mau gampang bisa pakai GoPay, pakai OVO, BCA, link dan sebagainya, atau ke gereja setelah selesai ibadah. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian kita dari KPPK 349 ayat 1 dan 2. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ayat 2. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, kami boleh mengembalikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami ini sebagai persembahan yang hidup untuk boleh membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan melalui persembahan kami. Engkau berkati orang-orang atau hamba-hamba yang Kau percayakan di dalam pengelolaan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berikan kepada mereka takut akan Tuhan, sehingga pengelolaan duit ini boleh terlaksana dengan baik. Dan biarlah melalui persembahan kami ini, gereja kami semakin hari semakin banyak memenangkan jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Berkati kami semua, bahkan berkati hamba-Mu yang memimpin gereja kami di tempat ini. Biarlah lewat hamba-hamba-Mu jiwa-jiwa dimenangkan, dibawa di hadapan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami, persembahan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan masuk di dalam warta kita di pagi ini. Kita masuk di dalam berita gembala dan doa syafaat. Waktu dipersilakan kepada hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah kembali. Terus doakan Bapak Ibu Saudara sehingga kita dapat beribadah secara onsite atau berada di dalam gedung gereja. Ada rencana wacana di bulan Juni. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus mendoakan. Nanti bila jadi kita buka di bulan Juni, kita akan memberitahukannya secara resmi kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi mohon didoakan terlebih dahulu sehingga semuanya dipersiapkan dengan baik. Pertama-tama saya berterima kasih kepada tim pelayan GKY Muara Baru yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu kita akan kembali datang kepada Tuhan di pertengahan minggu. Mari kita berdoa kepada Tuhan, bergumul untuk pergumulan kita, pergumulan gereja kita, pergumulan setiap jemaat kita. Mari kita mencari Tuhan di pertengahan minggu. Di dalam persekutuan doa, audio akan dikirimkan kepada Bapak Ibu Saudara melalui WhatsApp group. Kiranya Bapak Saudara dapat
memperhatikannya di hari Rabu, nanti akan dikirimkan, dan kiranya saya rindu Bapak Ibu Saudara dapat mencari Tuhan di hari Rabu nanti. Kemudian di hari Minggu, firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Christine Logo yang sekarang melayani di STT Amanat Agung. Kiranya Tuhan boleh menyertai hambanya untuk dapat melayani dengan baik dengan sebuah tema mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan di hari Minggu dengan kerinduan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti Pak Pilifus yang akan melayani, organis Bapak Lazarus Emin, singer, teman-teman yang akan melayani, dan multimedia tim GKI Muara Baru yang akan melayani. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kita, presiden, wakil presiden, setiap jajaran menteri dan bawahannya. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap para pemimpin-pemimpin bangsa ini menyelesaikan setiap problema-problema yang dihadapi oleh bangsa ini. Kita berdoa juga untuk GKI Muara Baru, kita rindu jemaat kita dapat terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Kita berdoa juga untuk jemaat di GKI Muara Baru yang bergumul dalam pergumulan mereka, akhirnya Tuhan boleh menolong dan memulihkan keadaan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini sekali lagi kami datang kepadamu membawa bangsa kami, Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin di bangsa kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada, setiap jajaran-jajaran yang ada di bawahnya. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan kepada setiap mereka hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Sehingga dengan demikian mereka menjauhkan diri dari kepentingan pribadi dan mereka dapat mengutamakan kepentingan rakyat di atas semuanya itu. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah banyaknya permasalahan yang ada. Kami rindu Tuhan memberikan mereka hikmat sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan baik. Kiranya Tuhan berikan mereka juga sukacita sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan, sehingga mereka dapat terus berbakti kepada bangsa ini dengan baik. Tuhan tolong mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat di GKI Muara Baru. Tuhan tolong jemaat kami di tempat ini, sehingga setiap kami pribadi lepas pribadi, kami boleh semakin mencintai Tuhan. Kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Kami dapat berakar kuat di dalam iman kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami dapat terus setia di dalam mengikut Tuhan. Dan kiranya Tuhan memenuhi kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kasih yang memenuhi hati kami dapat bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga orang-orang di sekeliling kami dapat merasakan kehangatan kasih daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati jemaat-jemaat kami di tempat ini yang sedang bergumul, dalam sakit, dalam mencari pekerjaan, dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan yang lainnya. Tuhan dengar doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pokok doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita naikkan pujian doksologi. Oh
Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.